Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan Bang Ihsan. Ini lahan Bang Ihsan yang di sini Pak Ihsan budidaya CMK Tangguh F1 dari PTS Wiset Sapanah Merah yang tepatnya sekarang tanggal 25 April 2024. Untuk usia CMK Tangguh Bang Ihsan sekarang tepat usia 158 HST teman-teman ya. Nah, di 158 HST ini Bang Ihsan bersama Bang Mimun sedang melakukan proses penyemprotan pada tanaman CMK Tangguh ini, dan seperti janji Bang Ihsan kemarin di petikan yang ke-30 Bang Ihsan akan melakukan penyemprotan setelah pemanenan. Cuman alhamdulillah di daerah Bang Ihsan ini dari tanggal 15 April kalau nggak salah curah hujan tinggi sekali teman-teman. Nah, ini di daerah Bang Ihsan ini juga serasa di dataran tinggi, berkabut, mendung. Malah kemarin pas tanggal 23 itu hujan pagi, dari malam sampai pagi ya, sekitar jam setengah 8 teman-teman, yang niatnya akan dilakukan penyemprotan jadi gagal lagi. Nah, untuk di kegiatan pagi ini kita akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK Tangguh ini yang memang dimana curah hujan tinggi yang sudah Bang Ihsan bahas kemarin di pemanenan. Bang Ihsan tidak sempat ke lahan ini ya. Nah, itu antraknosa atau yang dikenal dengan patek, yang salah satunya adalah momok yang sangat mengkhawatirkan bagi para petani jika sudah terkena. Nah, ini juga Bang Ihsan, ini CMK Tangguh juga terkena teman-teman, karena dari Hamin berapa kemarin, Hamin 3 kalau nggak salah ya. Nah, kita aktivitas di lahan ini sampai setelah lebaran ini memang sangat terbatas sekali ya. Yang intinya memang kalau bulan Syawal ya tahu sendiri untuk kawan-kawan semua acaranya seperti apa, dan kemarin juga kebetulan ada acara keluarga, tidak sempat melakukan penyemprotan baru 1 kali kemarin setelah lebaran. Nah, ini kita lakukan penyemprotan ya, paling tidak nanti untuk CMK ini masih kita bisa panen yang ini teman-teman, yang dimana buah yang kemarin yang ini kan sudah mulai menghitam. Nah, ini sebetulnya sekitaran nanti 1 minggu lagi insya Allah bisa kita panen, dan rencananya kalau sempat, kalau jadi, kita akan percepat masaknya menggunakan bahan aktif Etefon biar kita nanti ganti tanaman, karena memang sudah selama juga kita panen dan juga perawatan lebih ekstra teman-teman. Nah, ini nunggu yang ini sebetulnya. Nah, ini kan sudah mulai menghitam. Kalau cuacanya bagus sebetulnya ini sudah bisa masak sekitar 3 harian. Nah, tapi cuma cuacanya seperti ini teman-teman. Buahnya masih mantap sekali sebetulnya. Nih, buahnya masih mantap. Ini untuk CMK Tangguh. Cuman ya antraknosanya mengikuti teman-teman, antraknos atau busuk buah ya, ini ya, seperti ini. Nah, ini lumayan susah kita atasi. Kalau betul-betul ada waktu, saran Bang Ihsan cara mengatasi patek seperti ini ada 2 tips teman-teman. Yang pertama, sebenarnya sudah pernah Bang Ihsan bahas ya. Yang pertama, kita petik antraknosanya pada buah cabai, cuman sebisa mungkin kita petik buah cabenya jangan menyentuh cabai yang masih sehat. Jadi kita fokus misal sortir buah yang terkena antraknosa, kita petik semua. Misalkan satu tanaman tidak terkena antraknosa, kita jangan pegang tanaman yang lain, pokoknya fokus ke antraknosanya saja. Kita petik, kumpulkan, kita jangan buang di irigasi ya, jangan dibuang di irigasi pertanian, itu bahaya teman-teman. Kita buang atau kita pendam atau kita bakar, yang penting jangan dibuang di irigasi lah. Itu yang biasanya mengkhawatirkan sekali, karena kalau kita buang ke irigasi nanti turun terus sampai sana, takutnya ada petani juga yang sedang melakukan penyiraman ataupun penyemprotan. Itu malah bahaya teman-teman. Jadi dipetik, dibuang,
sejauh mungkin, paling bagus dibakar ya, dibakar. Nah, yang kedua setelah itu lalu kita lakukan penyemprotan fungisida. Nah, itu fungisida ini teman-teman, perowlingan fungisida itu sangat mempengaruhi untuk memaksimalkan kinerja fungisida tersebut untuk mengatasi antraknosa. Saran barisan penyemprotan fungisida kontak dan fungisida sistemik kita aplikasikan bersama-sama teman-teman ya. Kontak dan sistemik, kontaknya untuk mempercepat penyembuhan dan sistemiknya untuk bekerja secara lama, karena kalau sistemik kita akan masuk ke jaringan sel tanaman itu memerlukan waktu untuk menyembuhkan. Nah, kalau kontak yang terkena pasti bisa langsung teratasi. Intinya kontak sistemik harus diaplikasikan. Nah, perowlingannya nanti kontak sistemik penyemprotan besoknya bisa menggunakan fungisida kontak. Nah, untuk interval penyemprotan kawan-kawan bisa lakukan penyemprotan untuk penyembuhan ya 4-5 hari sekali. Ya, 4-5 hari sekali. Jadi fungisida kontak sistemik, besoknya fungisida kontak, besoknya lagi fungisida kontak dan sistemik. Untuk merek dagang Paisan tidak terpacu merek dagang, bebas teman-teman. Kalau saran dari Paisan menggunakan bahan aktif karbendasim dan juga mancozeb. Itu kontak, karbendasimnya sistemik, terus mancozebnya kontak, atau karbendasim dengan klorotalonil ya. Itu golongan yang sedang teman-teman, tidak terlalu tinggi untuk bahan aktif yang kita pakai. Kalau mau pakai yang lebih mahal banyak teman-temannya, dari sekian puluhan merek dagang ya. Jadi jangan terpaku merek dagang teman-temannya, pokoknya pakai yang selalu Paisan katakan paling mudah didapat di daerah teman-teman semua, dan harganya juga tidak terlalu mahal, cuman efektif untuk mengatasi sasaran dan tujuan insek ataupun fungisida yang kita maksud itu teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, ini intinya seperti itu. Satu, dibuang, dipetik, dibuang. Jangan dibuang, maksudnya dipetik, dibakar atau dibuang atau dipendam, jangan di area pertanian atau dibuang di irigasi. Terus kita lakukan penyemprotan fungisida kontak dan sistemik. Perowlingan, misal penyemprotan hari ini fungisida kontak dan sistemik, besok kontaknya, selang 4 harinya, selang 4 hari lagi fungisida kontak dan sistemik. Itu rekomendasi dari Paisan untuk mengatasi antraknosa. Gampang-gampang susah teman-teman kalau kita berbicara cara mengatasi antraknosa. Nah, ini sebetulnya buahnya ini tinggal nunggu beberapa hari ya, yang ini ya. Oke, ini sambil nunggu bamingan siap, tinggal sedikit nanti kita lakukan penyemprotan, kita racik untuk fungisidanya teman-teman. Cuman ini dari beberapa buah pasti sudah ada yang terkena seperti ini. Nah, ini tuh sudah pada mulai menghitam, tinggal nunggu beberapa saat lagi. Oke, langsung nanti kita siap, kita langsung racik untuk penyemprotan kali ini teman-teman ya. Kita racik teman-teman ya, ini untuk mengatasi antraknosa. Racikannya kita pakai yang pertama inseknya teman-teman. Ini insek kita pakai hanya bahan aktif imidacloprid, itu dikasih 1 sendok minum per tangki 16 liter. Kita ada insek Venet, cuman kita tidak pakai karena memang hama ulatnya tidak ada teman-teman. Nah, ini yang Paisan bahas fungisida bahan aktif karbendasim, itu di merek dagang Bendas. Itu fungisida sistemik, itu khusus untuk mengatasi antraknosa atau patek ya. Itu dikasih 2 sendok makan per tangki 16 liter ya. Terus kita pakai fungisida kontaknya, kita pakai bahan aktif mancozeb di merek dagang Victory. Nah, kalau kita berbicara merek dagang itu di Kios Pertanian puluhan teman-teman ya. Maka yang sering Paisan bahas, jangan terpaku merek dagangnya, jadi bahan aktifnya yang insya Allah tujuannya sama teman-teman. Kalau masalah harga ya sesuaikan, dan tentunya cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Itu dikasih 2 sendok makan ya per tangki semprot. Nah, ini yang bisa maksud. Kalau fungisida kontak kinerjanya cepat, jadi ketika kita aplikasi terkena sasarannya itu langsung teman-teman. Makanya rollingan fungisida kontak dan sistemik itu penting sekali untuk mengatasi antraknosa. Mancozeb fungisida kontak Bendas atau di merek dagang Bendas ini karbendasim
fungisida sistemik. Nah, ini cepat untuk mengatasi, ini untuk kinerjanya yang lambat agar lebih lama untuk pengobatannya teman-teman. Ini kita mix. Nah, ini perolingannya nanti ini kan fungisida kontak sistemik kita aplikasikan, besoknya bisa menggunakan bahan aktif mancozebnya saja selang 4 hari atau 5 hari teman-teman. Kalau curah hujan tinggi 4 hari tidak apa-apa. Nah, berhubung ini basi tidak persiapan juga, kalau bisa memang pakai perkat, apalagi di musim penghujan. Kalau tidak pakai ya tidak apa-apa, intinya yang penting perolingannya tepat. Kalau masalah insek, sesuaikan dengan kondisi lahan, hama yang menyerang. Kalau ini basin pakai imidacloprid saja karena spektrumnya juga luas untuk mengatasi lalat buah, lembing, walang sangit, kutu daun. Pokoknya paling banyak kalau kita berbicara bahan aktif imidacloprid. Ini ya jelas teman-teman ya. Kontak sistemik kita aplikasikan, perolingannya besok pakai kontak, besoknya lagi kontak sistemik. Itu interval 4 sampai 5 hari sekali. Terus yang sudah basin di depan tadi kita petik, yang terkena antraknosa kita pendam atau kita bakar, itu sangat efektif sekali. Cuman kalau kita sedang melakukan proses pembuangan antraknosa, jangan pegang tanaman yang masih sehat, intinya seperti itu. Jelas ya. Jika ada yang kurang jelas mungkin atau kurang paham dari penjelasan Baisan, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya teman-teman ya. Dan jangan lupa supportnya, tekan tombol like, subscribe, share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel petani muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Bagi yang sudah subscribe tentunya Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya. Amin. Oke, untuk penyemprotan lah sudah paham teman-teman ya, kita semprotkan ke semua bagian tanaman. Kalau mau semprot sore hari sudah Baisan jelaskan, bagus untuk antraknosa, untuk jamur, untuk hama yang tidak terbang, bagus sore hari. Cuman kita kondisional dengan lahan. Kalau memang lahannya lahan cuaca, kalau memang cuacanya mendukung, semprot sore hari tidak apa-apa. Kalau tidak mendukung, semprot di pagi hari juga boleh dan sangat bisa teman-teman. Oke, itu ya yang bisa Baisan sampaikan. Sekali lagi supportnya dengan tekan tombol like, subscribe, share, agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan beraktivitas dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.